Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketumbur sapi mentang-mentang kasih mumet turun ngopi. Jawab salamnya kurang semangat. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselempang tapi gak di celana. Jawab salamnya alhamdulillah kompak, insyaallah tidak terpaksa, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرا لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا قال النبي من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يحتوى. tabi'un Nabi tapi maafun alim tuha jamahan saunyin ketubang salah Jawa. Maafun alim tuha ketubang salah Jawa. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Hadratul Mukarramun, segenap para alim, para ulama yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidah, para kiai juga sama yang saya ta'zimi, para imam masjid dan musola setempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian mobil khusus kepada Pekan Merbau Bapak Tasrudin yang insya Allah beserta stafnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengatur waktu dan penata acara yang saya hormati dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang baik hati tentunya anggota legislatif atau anggota dewan, Bapak siapa tadi? Bapak Azwan bersama Bapak Edi, ya, apa kabar? Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang sama-sama kita hormati karena beliau alhamdulillah baik sekali beliau ini bisa hadir di tengah kita, sama-sama bertemu dan berkumpul di acara haflah yang insya Allah mubarakah ini dalam memperingati hari ulang tahun ke-33 Pekan Merbau. Semoga beliau anggota dewan dipanjangkan umur. Saking baiknya beliau alhamdulillah ternyata ya malam-malam ini bisa hadir, dan alhamdulillah juga saking baiknya juga beliau tadi kita lihat berpartisipasi juga dalam acara ini. Semoga dipanjangkan umur dan disehatkan, dan alhamdulillah saking baiknya pula saya juga belum dikasih rokok sama beliau. Para adik-adik sekalian grup hadroh tentunya, para anggota Bansur juga, peserta PSHT tadi alhamdulillah juga ya sempat hadir. Tak lupa anggota kepolisian dan Bapak tentara ya dari Koramil tentunya yang sama-sama hadir di haflah yang insya Allah mubarakah ini. Dan segenap tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat kepada semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil
bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali. Semuanya tentunya kita sama-sama bertemu dan berkumpul di haflah yang insya Allah mubarakah ini dalam acara hari ulang tahun yang ke-33 Pekon Merbau ini dengan diadakan acara malam puncak ini adalah pengajian. Tentunya pengajian ini dengan umat ibarat ikan dengan air nggak bisa dipisahkan. Jadikanlah pengajian ini sebagai the central of activity, yaitu pusat kegiatan umat, di mana tadi umat tidak bisa dipisahkan dengan pengajian. Ibarat ikan dengan air, tak boleh pisah. Saya mau nanya, ada nggak ikan yang nggak butuh air? Ada nggak? Ada, namanya ikan mau mati. Jadi ikan yang menjauhi air jenengannya ikan mau mati, Bu. Nah sekarang umat kalau sudah menjauhi pengajian, siapapun orangnya, mau gubernur, mau bupati, mau anggota dewan, mau Pak Lurah, masyarakat tidak mau mengikuti pengajian, hatinya yang akan mati. Kalau hatinya mati, jadinya bangke jalan-jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan kali. Betul. Dan alhamdulillah ternyata yang hadir di sini cukup lumayan banyak. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita menuju ke tempat pengajian ini dicatat oleh Allah menjadi suatu bagian amal ibadah yang kita laksanakan, sehingga Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, Allah berikan perlindungan dan keriduannya kepada kita semuanya, sehingga kita dijauhkan daripada balai musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Apa fungsi pengajian pada malam ini? Yang pertama adalah sebagai benteng untuk mempertahankan keimanan. Tentunya manusia hidup tanpa didasari dengan keimanan ibarat mobil tidak bersetir. Mobil anggota dewan nih, mobil Pak Edi, mobil Pak Azwan nih, kalau nggak ada setir kira-kira bagaimana? Bisa disetirin nggak? Bisa. Betul Bang, remote. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir, belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir. Dengan hadirnya kita di pengajian tentunya ada iman di hati kita. Betul tidak? Inilah generator iman namanya, yang membangkitkan tenaga kita untuk bisa kita sholat, untuk kita hadir di pengajian di majelis taklim, untuk kita bisa berzakat, untuk kita bisa berpuasa, bersedekah, baca sholawat. Oleh karena ini, dengan diiringi hadrah daripada para adik-adik sekalian, kita sama-sama, ayo sama-sama menggunakan sholawat. Setuju? Setuju? Ya asyikal Mustafa abshir bil nailil muna, ya asyikal Mustafa abshir bil nailil muna. Kata suasana safa mudah-mudahan dengan dikumandangkan sholawat tersebut tanpa syak dan tanpa diragukan lagi, Rasulullah hadir di antara kita semuanya. Bagi orang-orang yang membaca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi pengajian pada malam ini sebagai tempat untuk mempererat tali kita ukhuwah Islamiyah. Di antara kita adalah saudara, Bu. Dari mana kita datang? Dari suku apa kita berasal?
asal. Semuanya kalau sudah kumpul di pengajian, ada di situ bapak polisi, ada di situ bapak tentara, bapak lurah, tokoh masyarakat, tokoh semuanya yang hadir di sini, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya, pemuda dan seluruhnya. Kita ini adalah menjadi saudara. Mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama saudara kita. Kata orang Lampung bilang, dan sungkan hakai jamaah enton mas banjak batu. Setipai ini kunakan kaya ninya tidaya kutilamun alasan sungkan khakhaj jama sungkan khakhaj jama enton mas banjak batu. Artinya lagu Lampung tersebut mengandung makna bahwa kita jangan sampai nggak mau hidup bersama-sama. Yuk, kata orang Sunda bilang, saling asa, saling asuh, saling asi. Kacai jadi salawi, kadarat jadi salebak. Kacai darek ngabati kayang widi tegasna Allah Rabbul Ijadi. Atuh kadaratna Pak Lurah, yuk orang sami-sami ngalaksanakeun sholat. Leres ente. Oleh karena itu duduk kita sama rata, kalau berdiri sama kita tegak. Disinilah kita kalau berkumpul sama-sama, tiada lain dan tiada bukan kita, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta dari kita semuanya. Karena kita tujuannya tadi tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Muliakanlah para alim, para ulama, belajarlah kepada mereka para asatidz dan asatidzah. Di sini alhamdulillah di belakang saya ini ada Bapak Ustadz Hasanuddin. Saya ingat beliau ini mungkin keturunan Syekh Maulana Hasanuddin. Amin ya rabbal. Namanya juga bagus, masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu hadirin semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yuk kita sama-sama jalin persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena kita sesama saudara. Janganlah wala tafarraqu, kata Al-Qur'an Allah bilang wala tafarraqu koyongono, artinya janganlah kita bercerai-berai, gosok gesek dan gasak, saling mengejek, saling memukul, saling bantai. Mestinya kita harus akur sesama muslim supaya terjaga persatuan dan kesatuan itu, erat silaturahmi di antara kita. Di pengajian ini satu sama lain kita bersilaturahmi. Ada yang dari lornya, ada yang dari wetannya, ada dari segala macam penjuru hadir di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertama kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Yang kedua kita mendapatkan perlindungan serta keridhaannya, dan yang ketiga dicatat pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang insya Allah akan senantiasa nanti kita dapatkan pahalanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, tentunya kita sesama umat Islam haruslah seperti satu batang tubuh yang ada di dalam diri kita, dari atas kepala sampai ujung kaki. Lihat Bu, satu sama lain saling memerlukan dan saling mengayomi. Lihat kalau tangan kiri dengan tangan kanan, kalau tangan kanan misalkan gatal, maka tangan kiri ora dikongkon ya Bu, akan garuk sendiri. Betul apa betul? Tangan kanan pun kalau gatal, tangan kiri di situ nyamperin sendiri, nggak pernah diperintah. Betul? Menggaruk tangan kanan yang gatal. Betul? Orang Islam yang beriman kepada Allah ibarat sebuah bangunan. Lihat, ada bangunan di sini tuh, rumah di sini ada lagi kantor kepala desa misalkan. Islam satu sama lain harus seperti kayak bangunan yang berdiri tegak megah di situ. Ada gentengnya, ada kacanya, ada pintunya, ada tihangnya. Jangan mentang-mentang genteng ngomong para tihang kayak begini nih. Hei, tihang, kamu enak ada di bawah. Sedangkan saya ada di atas ini. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Kadang-kadang anak-anak kecil melempari saya dengan batu, pecahlah saya akhirnya. Akhirnya si tiang membalikan omongan genteng tersebut begini Bu.
Saudara genteng, jangan sembarangan kau kalau bicara. Emangnya kau nongkrong di atas ini gara-gara siapa? Kami ini tiang-tiang yang ngopang, kamu yang mengangkat kamu itu kami dari bawah. Inilah kau jadi gubernur, kau jadi bupati, kau jadi presiden, kau jadi anggota dewan, kau jadi lurah, kau jadi tokoh masyarakat, kau jadi tokoh agama. Kami yang di bawah yang mengangkat. Jangan mentang-mentang kau ada di atas. Begitu. Tapi alhamdulillah ini yang sudah menjadi anggota dewan terpilih, yang menjadi lurah terpilih, Bapak Tasrudin, semua anggota masyarakat di sini, masya Allah, tabarakallah, ada tokoh agamanya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh adatnya, tentunya semuanya pada guyub rukun. Alhamdulillah, inilah bukti di pengajian ini kita nggak ada bedanya, betul, satu sama lain kita sama. Yang membedakan di hadapan Allah, bahkan yang paling mulia di hadapan Allah tiada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah bi'azzaqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena jabatan dan kekayaan serta popularitas, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi segala rupa apa yang dilarang oleh Allah. Kalau landasannya takwa dan iman kepada Allah, biarpun jadi pejabat insya Allah jauh dari korupsi dan manipulasi, biarpun jadi ia tentara tapi jadilah tentara yang beriman, biarlah ia jadi polisi tapi polisi yang beriman dan bertakwa, amin ya robbal. Jadi lurah insya Allah lurahnya beriman dan bertakwa, amin ya robbal. Jadi masyarakat beriman dan bertakwa insya Allah akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentunya dengan pengajian ini fungsinya yaitu tempat kita untuk menuntut ilmu supaya kita dalam beribadah bisa tambah, karena manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dengan manusia seperti kita ini, ada laki-laki ada perempuan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah? Supaya hidup kita tenang, Bu. Ini saya contohkan, Pak. Yang hidup tenang ini tukang parkir itu biasanya tuh lihat. Biarpun mobilnya banyak, motornya berderet-deret, mereknya banyak di situ, ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki dan lain sebagainya. Tapi lihat, biarpun mobilnya banyak, motornya berderet-deret di situ, tukang parkir gak pernah sombong. Ketika mobilnya satu persatu pergi meninggalkannya, habis semuanya, motornya juga habis semuanya di situ, nggak pernah sedih kehilangan mobil dan motornya. Tukang parkir namanya. Ya, Bapak anggota dewan mau pamit ya, silakan. Semoga di perjalanan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun, dan selamat ke alamnya masing-masing ya Pak ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi yang kata-kata tadi Pak Dewan mohon maaf itu namanya bercanda, jadi jangan dianggap bercanda. Tapi pun yuk tapi maaf lu ngarim poho yo. Yuk Pak yuk. Ya silakan. Semoga sehat selalu, panjang umur, di perjalanan selamat sampai tujuan, dan menjadi wakil anggota menjadi anggota dewan yang selalu amanah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Hidup kita supaya tenang itu ibarat tukang parkir ya Bu ya. Ini ngaji tasawuf nih. Kenapa tukang parkir mobil banyak, motor banyak, gak pernah sombong, mobilnya hilang satu persatu, habis semuanya, motornya juga begitu habis semuanya, gak pernah sedih.
Ayo, kenapa? Ingat tasawuf sekarang karena tukang parkir gak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Betul. Jadinya begini, kalau manusia hidup di dunia merasa dia memiliki apapun juga bentuknya, mau dia punya jabatan dan kekuasaan serta kekayaan, dia punya popularitas, terkenal kemana-mana misalkan, itu kan cuma hanya sekedar titipan dari Allah. Yang namanya titipan dari Allah suatu saat akan diambil titipannya, betul. Ibarat tukang parkir, mobilnya banyak, motornya banyak, kan hilang semuanya akhirnya, betul. Betul juga, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya harta dan benda, bahkan seorang suami punya istri punya suami, punya dia anak di situ, semuanya adalah titipan. Bahkan diri kita dan nyawa kita yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah titipan. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sekarang mengenang sejarah ke-33 tahun Pekon Merpau ini, alhamdulillah berdiri dengan tegak. Yang tadinya nggak ada rumah-rumah mungkin di sekitar sini, yang tadinya hutan belantara, di sana ada banyak binatang buas misalkan, alhamdulillah sekarang jadi suatu kampung, suatu daerah, suatu pekon, sehingganya berdirilah suatu masjid tempat ibadah buat orang Islam, berdirilah tempat-tempat pendidikan ya, alhamdulillah. Sampai saya terharu di sini juga ada grup hadroh, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena apa? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu kewajiban buat Hamzah Nyeni, buat kita sedaya nih supaya apa? Ditambah kenikmatan kita, ditambah rahmat kita, ditambah penghasilan kita. Yang punya jabatan insya Allah dilanggengkan jabatannya, yang insya Allah ingin naik pangkat akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi babinsa, mungkin jadi besok lusa jadi kapolres, amin ya robbal alamin. Begitu insya Allah kalau kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Wa qala Allah ta'ala في القرآن العظيم في هذه الحديث القدسي من لم يشكر على نعماء ولم يصبر على بلاء فليخرج من تحت السماء وليطلب ربا سوايا. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan Allah tambah nikmatnya, tapi kalau tidak mau bersyukur kepada Allah di dalam hadits qudsinya, Allah akan senantiasa diusir kita sama Allah. Kalau sudah diusir sama Allah, kita mau lari kemana? Dari kolong langit ini, dari bumi yang tempat kita demi ini, kita diusir. Dari Mabah bisa pergi ke Nepal, dari Tanggamus kita diusir bisa pergi ke Pringsewu, dari Indonesia kita diusir bisa pergi ke luar negeri. Tapi kalau Allah yang mengusir karena kita tidak mau bersyukur, mau lari kemana kita ini? Oleh karena itu beruntunglah bagi mereka orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Inilah tujuan bersyukur dengan mengadakan acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Lurah. Acara ini insya Allah akan diridhoi sama Allah karena malam puncaknya syukuran ulang tahun yang ke-33 Pekon Merpau ini akan senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena masyarakatnya insya Allah mendukung, karena tokoh masyarakat, tokoh agamanya pada bersatu guyub rukun hirup sauyunan insya Allah. Yuk curug galur tikaru unin caklacak para wali cepot kaulah kamar mataran mus 2 kali cepot ayeuna geuningan alhamdulillah geuningan aya syukuran ulang tahun Pekon ieu teh Merpau teh anu ke-33 cepot. Ayo sumohon udah kitu we gana tuh sebab ditinggali aya nu syukuran dia punya macam-macam rupa-rupa we jadi ngayakeun acara teh aya nu acara na teh original teh para rubuh euy sambil mabok-mabokan
ayah gara ibunya eta syukuran kalau itu nama jadi kubur tah hari diperbaui ya mah alhamdulillah kan alhamdulillah syukuran teh pengajian di puncaknya eta ai pengajian teh kan saking aya kalimat pengajian tadi dinya hargana mahal sok urang lamun ka pasar di dinanya teh pengaji pengawasan pengajian sarua ada deh. Nah begitu tuh kan. Jadi ya saya juga bersyukur alhamdulillah bisa kecil lagi tuh. Bapak Uspika, Bapak Polisi alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Halo. Nah, gitu. Barudak. Dina syukuran ya teh pokoknya teh udah kudu ingat ka bapak maneh, ka ibu maneh. Begitu susahna ada bapak maneh jeung ibu maneh teh ngadidik maneh. Kudu ingat sok atuh cing ngaji, cing rajin salat, cing rajin puasa, cing rajin. Itu dah kan. Seleres nama tuh ampun. Aduh ya daya mikir daya. Mun teh cepengan we mikir aduh. Mana kedua-duaan ya. Gitu, alhamdulillah tinggalnya. Mari acara ya alhamdulillah acara bakal di rahmati Gusti Allah acara syukurannya dengan ingat we abdi mah kapungkurnya raja-raja aya we ngayakeun syukuran teh ku pesta minuman keras geuningan raja Belambangan unggul tak terkenal raja Minas Sembuyu kan eta manehanana hayang syukuran teh ngadahar barang-barang anu najis jeung haram di dinya sehingga banyak di situ kan yang terkena virus macam-macam di situ ada virusnya itu zaman sekarang mungkin penyakit kankerna aya tumorna aya di dinya siapa anu di barang daharna ge eta nu najis teh amreuna aya di Cina mah ayeuna aya terkenal virus naon teh corona virus naon corona teh singkatan cek anak muda macana teh komunitas rondo mempesona kayaknya corona sok kapina-pina cepot kan gitu ada kumaha kan sambun alhamdulillah nuhun balurahnya sugan we kayak gitu dia mau kantong di sana aja itu dah balurah supaya balik di bakalan ku padewan penting ada dibalik manehna we tinggal mana we ayo pusing ayo ampun la ilaha illallah la ilaha illallah dina nana sawe sing salamat ka kita padewan sugan ka bapak polisi di beda rokok aja ayo sambung mengurus bener katon bingah ka giri-giri bingah amar watasu salam jeung nair Raden Arjuna kunirakangan di kakastra jingganya tak cepot putra panengana tilura Samar Badrana dina nalika syukuran eta teh naon maksudna jelema supaya diwajibkeun syukur pan Gusti Allah teh paran pasiragan pantos muningakeun dina Al-Qur'an yen fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban tadi dinyagan barudak ngajin teh eta surat naon ngaranna surat naon Ar-Rahman dina Ar-Rahman teh surat eta teh seueur kalimatna fa bi ayyi ala'i rabbikum tukad atasna naon Allahu a'lam bi muradi hayat atasna manusia namanya ngan di dinya maka nikmat mana anu bakal dikumaneh bakal dibarohongkeun teh tati dinya jadi Gusti Allah nguningakeun ka urang sadayana nikmat anu mana sadaya anu bakal kalian dustakan teh yang mana itu
Dimiti orang lahir ke alam dunia kan, di pasien nikmat ku Gusti Allah teh bisa ngirup udara di alam dunia teh sakabungkur orang depan hirup di alam rahim satacan alam dunia satacan alam rahim alam ruh orang teh kadituna mata alastu birabbikum qalu bala syahidna didinya orang depan mengucapkan di alam ruh teh syahadat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pantak itu. Bener pisan cepo. Nah, lamun jelema teh daek syukur mah kukur ngaranna kan. Itu tak. Ade syukuran eta teh kudu sesuai we teh. Ayeuna mah aya syukuran walimatul hitam, syukuran walimatul nikah. Tapi isina ngalah kukur ayeuna mah tah. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Lamun ayeuna syukuran walimatul nikah, walimatul khitan, walimatul tasmiyah diisi ku pangajian insyaallah berkah tah. Rahmat Gusti Allah bakal lungsur di dinya. Tapi lamun diisi ke para rubuh anu hal-hal yang terpikir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala eta kukur namanya. Lain syukuran eta mah kukuran nu kitu mah. Aya halal bihalal diisi ku para rubuh minum-minuman keras na tapa polisi tah. Nah, kewajibanana tah. Ade ieu mah halal bihalal diisi ku minuman keras bir disadiakeun AO disadiakeun anggur merah disadiakeun akhirna nyanyi sambil nyanyi anggur merah yang selalu memabukkan diriku kita keuleuh syukuran sacerita lain syukuran kayak mah kekuran halal bihalal lain kitu mah jadi haram diharam kan gitu kade tapi lamun desa ku pangajian walimatul urun jeung manut letak alus tah insyaallah aya peresmian itu diresmikan ku pengajian alus ulang tahun naon oge ulang tahun kalau diisi ku pengajian alus ieu contoh Marbau ye kampung Marbau ye para panitia ya alhamdulillah bisa na ulang tahun ku ayakan pengajian teh ku ayana kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh sadayana ye sehingga bisa hadir bapak polisi bapak tentara na tokoh pemuda na aya pemuda PSHT tadi aing menisieun eta ningalina heuh kayu udah aing teh bisa ngarate eta teh naon ngaranna teh batako si orangnya batako teh berat teh hampang deui gini juga teh berat teh aing itu mah diperiksa mah da tecan aya jeung kitu yang teh hampang bener di yen kitu aduh ampun itu tapi ulah lawa da teh sira diadukeun jeung kitu bisa benyol ampun kan tah gitu kan syukuran teh nya ulah sarah hati syukur teh nya eta ibadah ka Gusti Allah bener mah eta teh bener pisan cepot ayeuna lamun jelema teh syukuran teh kumaha cenah cepot diancamna teh kumaha ku Gusti Allah teh cepot pan tadi uningakeun malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti syamai sing jalma anu syukur ka Gusti Allah bakal menang nikmat tapi lamun teu syukur jeung anu teu sabar kana ujian anu dihadapi tantangan hambatan gangguan teu sabar teh manehna kana ngadapina bakal diusir ku Gusti Allah fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwaya jeung engke na oge geus kitu ceuk Gusti Allah tengan cenah Tuhan selain aku ya ceuk Gusti Allah bakal kitu kan ka ade diancam ka lamun teu daek syukuran ka Gusti Allah tegasna syukuran mah bentukna ibadah di mana-mana oge tah ieu ulang tahun teh mudah-mudahan jadi ibadah tah gitu jeung lamun lima ibadah kudu istiqomah tah didinya naon istiqomah hatina kan teu nyaon cepot kaula mah tak deuk nanya ka maneh teh naon arti istiqomah istiqomah teh lamun ceuk agama konsisten terus-menerus kita laksanakan tah dalam ibadah cek si dewa lama lain tenagan Pak polisi istiqomah itu teh ikatan suami takut istri kalau di rumah sakinah naon cenah teh geunya sare jeung aki-aki ketinggeuna ampun ya itu kadang-kadang eta sok colotnya anu karari itu teh mere corona sakinah istiqomah sok yang siri aing kadang-kadang sok disingkat-singkatan we nu kitu teh jadina tapi ya grup ado alhamdulillah satuju lamun urang salawat ya satuju teh teh ku alatan ngumpulna rea eta loba pisan anu ngaralumpul kumaha lamun ayeuna kan ieu teh sasi raja terus teh sasi naon eta teh bulan naon Pak polisi Pak tentara bulan naon eta teh lamun bulan Rajab teh bulan anu diagungkeun ku Gusti Allah
Aya peristiwa Isra sareng Mi'raj dia teh. Dina Isra yang Mi'raj ada kayak cerita nah ketika Kangjeng Nabi Muhammad dihadapkan ke suatu, ada orang-orang di situ dilihatnya sama Rasulullah, dia menanam suatu tanaman langsung panen hari tak kene tuh mau ditanam set, misalkan nanam padi set, kudu nunggu lila eta nanam padi langsung panen berbuah padinya. Tak lama kemudian hasil panennya itu terus menerus diceritakan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, itu siapa itu yang nanam kayak begitu tuh? Udah tumbuh panennya itu terus menerus gak pernah berhenti, itu siapa? Dijawab sama malaikat Jibril, ya Rasul, itu adalah orang-orang yang senang bersedekah. Dia suka senang bersedekah tuh. Di dalam hidupnya dia berikan kelebihan hartanya. Dari kelebihan hartanya dia sebagian diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada anak yatim piatu, pondok pesantren yang lagi dibangun, masjid yang lagi dibangun, musola yang dibangun, tokoh-tokoh agama dia muliakan, ulama-ulama dia sanjungkan dan takjimkan. Wah, eta tagana. Mata kade kan hirupnya ulah adiguna luhurku pangkat jeung kakayaan tak kade hirup urang ngarasain kan agan teh jadi pati aing kekeheun naon sia teh cepot ngalawan ka aing lain ngalawan kan ieu sia cepot ditenggel bae ai tebeunang kan ieu anduh tebeunang ai ayo Jubur, aduh, oh benang nama ayo punten wegan ya, dia mau gede nama, aduh, aing jadi pokoknya aing tergote-gote nanti sore pun pembusukan we dipambulikeun ku patentara, patentara lo mau pakai baret halus, aing mekiwe biasalah, kamu dah kena, ayo, ampun, itu dah, aduh. Syawang syakaunira kungadeng ieu cariosan ti Astra Jingga Raden Arjuna ngaregepkeun kana papatah ti si Cepot. Ayo ampun, hitungannya asal kayak gitu mah tuh. Ayo teh bulan Rajab Pak. Tadi diceritakan dina setengah yang berjalan kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakan hiji kaum anu mana nanam eta suatu tanaman langsung bisa panen. Kemudian geus panen terus menerus kan panennya enggak pernah berhenti jadi mabuk. Jadi pada nginum itu kan nginum mula oh aya ieu di krating daeng. Alhamdulillah. Gitu kan. Wala na kay setuju teh lamun urang nyumbangkeun sebagian harta jana Allah setuju teh Ibu? Setuju Bapak? Kawa duit teh? Dek 1000, dek 500, dek 2000 teh jadi masalah ngaranna jombang ieu teh. Urang partisipasi we engke duitna kumpulkeun ku panitia, saparana dikumpulkeun ku panitia eta duitna teh dek dianggo ka pembangunan masjid. Sabab mun ningali masjid di ditu can analis angeus teh. Ayah hiji can angges-angges tapi ditinggal cuma situ. Pak polisi, kasugana dina kumpul ngariung ieu teh di penempatan teh tiasa nyumbangkeun sabagian harta dek 1000, ku Gusti Allah bakal dibalas jadi 10.000 kurang nyumbangkeun 100.000 kagantianana insyaallah. Nah, itu Pak polisi. Yakin, Pak polisi nyumbang 100.000 isukan bakal naik pangkat jadi Kapolres loh. Amin gitu lah. Siapa tahu kuliah deui atunya. Ayo ampun tah itu. Siapa tahu dah Bapak Ibu anu tadi susah ayeuna nyumbang kana 1000 jeung 2000 na kita nyadakeun kana sebagian harta jalan Allah ada eta mangke dek dibagi ka fakir miskin ada janda-janda tua anu teu mampu daya usaha jeung berupaya di dinya atuh mudah-mudahan kitu anu can kawin bisa kawin anu masih jomblo mudah-mudahan ketemu jodoh tadi dinya pemuda tau kada kawin kadinya. Itu mudah-mudahan anu keur susah jadi senang disambut kasusana Gusti Allah amin. Sok maca selawat kana mah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri kita sambil membaca sholawat.
dan barangkali ada sebagian hartanya untuk menyumbangkan sebagian hartanya, silakan di jalan Allah ikhlas lillahi ta'ala pada malam ini. Karena kita semuanya berkumpul, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lagu sholawat naiki lil ilir. Setuju? Ayo. Lir iler iler tanu masumi iler kaijo ya pasenda penanten anar pasenda penanten anar cahamon cahamon benekna dengan kuri lulu benekna dan rasul dan Ilahi salimul ummah imam Masya Allah, inilah keberagaman yang luar biasa dengan kekompakan kita sama-sama membaca salawat. Silakan duduk kembali. Inilah umat Islam yang terbaik tentunya, yang senantiasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu di Malang, Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwasanya bagaimanapun juga caranya membaca sholawat, insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menerima sholawat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membubuhkan rahmat, memberikan rahmat wasallama dan keselamatan kepada siapa? Junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan di bulan Rajab ini baik sekali, bagus sekali Bapak Polisi kalau perbanyak baca sholawat. Di samping itu perbanyak juga membaca istighfar dan memuji kepada Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala